PT Hino Motor Sales Indonesia atau HMSI kembali hadir dalam ajang Gias 2024 dengan menampilkan inovasi terbarunya, baik line up di segmen truk maupun di busnya. Di segmen truk ada total 4 unit varian yang dihadirkan oleh Hino. Satu di antaranya menjadi line up yang cukup spesial di boothnya Hino Gias 2024 ini. Bagaimana tidak, produk dengan nama Hino 30136 HDL 6x2 menjadi light duty truk pertama dan satu-satunya dengan konfigurasi 6x2 di Indonesia. Truk ini diklaim dapat mengangkut kapasitas muatan yang lebih besar dengan GVW sebanyak 14 ton. Kecil-kecil gini sangar juga angkutannya. Selain itu, yang spesial di boothnya Hino yaitu Hino Bus AK240 yang menggunakan baju legasi SR3 Panorama Ultimate Edition dari karoseri Laksana. Cukup jarang loh bus mesin depan yang menggunakan bodi jenis ini. Tidak heran bus ini terlihat begitu gagah dan cakep. Dan lebih uniknya lagi, sebagai jawaban dari akan kebutuhan pasar yang pada dasarnya membutuhkan ruang bagasi yang luas dalam mendistribusikan barang, baik barang penumpang maupun paket, bus ini telah didesain khusus dengan bagasi belakang yang luas kayak gini guys. Lantas apa saja sih yang ada di boothnya Hino pada gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024? Dan inilah booth Hino Gias 2024. Dengan saya di sini Taufik RS, di siang hari ini saya berada di tempat gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau Gias 2024, tepatnya di booth Hino. Di Gias 2024 ini, PT Hino Motor Sales Indonesia atau HMSI menampilkan inovasi dan produk terbarunya dengan tema Hino untuk Indonesia, solusi transportasi terpercaya. Hal ini menegaskan Hino tidak hanya menawarkan kendaraan berkualitas tinggi, tetapi juga layanan total support seperti layanan excellency service dan juga spare part-nya yang melimpah, guna memastikan setiap kendaraan Hino beroperasi dalam kondisi maksimal dan lancar. Seperti inilah situasi dan kondisi di boothnya Hino Gias 2024. Hino menghadirkan sebanyak 6 kendaraan andalannya, seperti 2 unit bus, diantaranya Hino Bus GB150AT, Hino AK240 dengan pengaplikasian bodi baru di kelas bus besar bermesin depan. Apalagi ruang belakang yang memiliki desain bagasi yang begitu luas. Jadi penasaran nih, nantilah kita bakalan lihat lebih jauh lagi tentang unit ini. Selain itu ada 4 unit truk yang dimana 2 diantaranya merupakan produk terbaru yang dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan pasar di Indonesia saat ini. Kita mulai dari depan bagian kiri. Di sini ada Hino 300 series dengan tipe Hino 136 HDL 6x2 yang merupakan kendaraan terbaru yang dirancang khusus oleh Hino akan kebutuhan pasar di Indonesia. Hino 136 HDL 6x2 menjadi light duty truck dengan konfigurasi 6x2 pertama dan satu-satunya yang dihadirkan di Indonesia saat ini, menggunakan mesin NO4C Euro 4 yang tentunya telah memenuhi regulasi pemerintah terkait gas buang yang ramah akan lingkungan. Bergeser ke belakang, terlihat tulisan truk ringan 6x2 pertama di Indonesia dengan penambahan garda belakang yang double kayak gini. Seperti pada bus-bus tronton, cuman ini tidak bisa berbelok berkat penambahan garda 2 kayak gini, 2 ban belakang dan 2 ban depan. Ini tentunya akan meningkatkan GVW atau berat total kendaraan menjadi 14 ton. Wes, kecil-kecil sangar juga ya angkutannya. Karena berat total kendaraan ini dapat mengangkut hingga 14 ton, maka tebal atau kekuatan rangkanya juga mengalami peningkatan. Jadi truk yang tergolong truk ringan ini mengalami naik level. Jadi sangat cocok untuk angkutan dengan medan ataupun jalan yang sempit, namun dengan angkutan yang banyak seperti kelapa sawit misalnya guys. Bergeser ke sebelah kanan, terdapat Hino 500 series tipe FM280 JDR. Kebetulan yang dihadirkan ini merupakan spek pertambangan, bisa dilihat dari bannya saja. Hino 500 FM28 JDR merupakan salah satu line up dari Hino di segmen medium duty truck yang menjadi market leader selama 24 tahun terakhir ini. Tidak heran Anda akan banyak menjumpai Hino 500 series ini lalu lalang di jalan raya dan juga daerah pertambangan. Hino 500 FM280 JD retarder ini menjadi kendaraan terbaru yang dirancang khusus yang dilengkapi dengan retarder, yaitu sistem pengereman tambahan secara elektromagnetik yang mampu memperlambat laju kendaraan
kendaraan di area jalan off-road atau medan yang berat, guna meningkatkan keselamatan berkendara dan juga produktivitas kendaraan. Kita coba masuk ke kabin kemudi. Untuk setirnya sekilas mirip dengan Hino bus baik itu Hino RM280 maupun Hino RK280 yang memang pada dasar memiliki spek mesin yang hampir sama. Terlihat juga cukup luas dan lega sih untuk pandangan ke depan sendiri seperti ini guys. Kita bergeser ke kanan lagi, terdapat line up bus mediumnya Hino yaitu Hino GB150 Long AT atau dengan transmisi automatic. Bus medium yang dihadirkan oleh Hino ini dihadir dalam bentuk transportasi dalam kota, di mana menggunakan bodi nukleus jahitan dari karoseri Laksana. Bus ini dirancang khusus guna mendukung transportasi perkotaan dengan kondisi stop and go, demi memberikan kenyamanan dan efisiensi tinggi. Bus yang dimiliki oleh perusahaan otobus Agramas ini dioperasikan oleh Trans Depok Biskita yang melayani warga Depok. Masuk ke dalam, terlihat dashboard Hino GB150 dengan setir kemudi yang sudah teleskopik, jadi pengemudi bisa menyesuaikan. Untuk pandangan ke depan sendiri seperti ini, luas banget. Bergeser ke kabin penumpang, terlihat sama seperti bus dalam kota pada umumnya, memiliki kursi yang berhadapan kayak gini dan tidak lupa pula ada pegangan yang diperuntukkan bagi penumpang yang berdiri, guna memaksimalkan kapasitas penumpang yang dapat diangkut. Ya maklumlah perjalanan juga singkat-singkat. Untuk bagian belakangnya, memiliki lantai yang lebih rendah sehingga bisa difungsikan bagi distabilitas agar tidak sulit akses naik ke dalam bis. Oh ya, bagian belakangnya ini menggunakan kaca kayak gini, jadi bisa melihat ke belakang dengan luas guys. Lanjut ada truk Hino 300-136 HD dengan tampilan LED box kayak gini. Ini tampilannya bisa berubah-ubah, kadang jadi truk angkut sampah, truk angkut semen, dan lain-lain, yang memang pada dasarnya menggambarkan kendaraan multifungsi yang tepat untuk berbagai kebutuhan bisnis. Untuk speknya hampir sama dengan Hino 6x2 yang telah kita bahas sebelumnya. Di belakangnya lagi ada line up Hino di segmen truk besarnya, Hino 700 series dengan tipe JS4141. Unit yang dihadirkan ini merupakan spek pertambangan dan memang truk ini diperuntukkan atau sebagai solusi yang tepat dalam operasian di daerah pertambangan yang tentunya dengan medan yang berat. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu, yaitu bus Hino AK240 dengan aplikasi bodi baru untuk bus besar dengan mesin depan. Di depan kita ini merupakan bus Hino AK240, salah satu line up bus Hino di segmen bus mesin depan. Oh ya, Hino AK240 menjadi generasi penerus dari Hino AK215 atau kadang di sebagian orang nyebutnya sebagai Hino AK8 yang cukup melegenda di segmen bus mesin depan di Indonesia, terutama digunakan oleh bus Jawa Timuran, terhitung dari tahun 2007 hingga di tahun 2022. Semenjak pemerintah membuat regulasi baru di mana semua perusahaan yang menjual kendaraan niaga diesel harus standar minimal Euro 4. Hino AK240 menggunakan sasis jenis leather frame dan menggunakan peer down untuk GVW atau berat total kendaraan sebanyak 15 ton. Mesinnya sudah mengadopsi teknologi common rail yang membuatnya mengalami peningkatan tenaga dan torsi, di mana mesin diesel 6 silinder segaris pada Hino AK240 tenaganya kini menjadi 245 PS di 2500 rpm dan torsi 715 Nm di 1500 rpm. Untuk bus ini dibaluti dengan bodi Legacy SR3 Panorama Ultimate Edition dari karoseri Laksana, sebuah hal baru yang dilakukan pada bus mesin depan. Padahal jarang-jarang loh bus dengan mesin depan menggunakan seri Legacy. Makanya tidak heran bus ini terlihat begitu cakep dan gagah. Oh ya, untuk lampu dan tampilannya sudah menggunakan tipe SR3 Laksana terbaru. Secara face depan, bus ini terlihat begitu keren, apalagi kaca tunggal yang disematkannya. Dari livery dan tulisan di bodinya sudah jelas lah kelihatan bus ini dimiliki oleh perusahaan otobus Bagong yang biasanya armada ini akan melayani masyarakat daerah Jawa Timuran. Dan lebih spesial dari Hino AK240 ini menggunakan atau diaplikasikan bodi baru yang menampilkan desain rangka ruang belakang space frame yang memberikan area kargo atau bagasi yang lebih luas. Cocok banget nih untuk berbagai kebutuhan transportasi baik untuk mengangkut paket maupun barang yang dibawa oleh penumpang. Mengapa letaknya di belakang? Kenapa tidak di bagian tengah saja? Ya, memang bus ini memiliki konstruksi mesinnya yang berada di bagian depan. Gokil sih, bisa dilihat ya, luas banget.
Sekarang kita akan masuk ke bagian interiornya. Terlihat begitu jelas yaitu pandangan luas ke depan sesuai dengan namanya Body Legacy SR3 Panorama. Jadi benar-benar memberikan pandangan bersih ke depan. Untuk perjalanan siang ini Armada enak banget nih. Dari kabin kemudi kita bergeser ke kabin penumpang. Sekilas wah banget sih kelihatannya. Bus dengan mesin depan tapi memiliki kursi yang terbilang cukup nyaman dan seat atau kursi yang diaplikasikan dalam Armada ini cukup banyak. Oh ya, kelupaan juga ya, sebelah kiri kemudi terlihat gundulan gitu. Yaps, di bawah sinilah letak mesinnya. Untuk kursinya menggunakan konfigurasi 2 di kiri dan 2 di kanan dari merek Hairimba Kencana. Sekilas terlihat kursinya cukup nyaman. Oh ya, untuk total jumlah kursi dalam satu Armada ini sebanyak 43 kursi. Banyak banget. Ya wajar lah karena tidak menggunakan toilet, tapi untuk perjalanan wisata asik banget nih Armada. Seperti inilah nampak kursinya. Jarak antara seatnya juga cukup pas. Dan ketika jalan di lorongnya ini juga lumayan lega. Untuk kompartemen penyimpanan atas standar lah, tapi enak banget loh, apalagi bus ini dengan mesin depan. Nuansanya itu kerennya bukan di bagian luar, tapi di bagian dalam ataupun bagian interiornya juga guys. Oh ya, di booth Hino Gias 2024 juga turut menampilkan layanan after sales, Hino Connect Telematic, Hino Indonesia Academy, dan My Hino. Lengkaplah, jadi kesini bisa sambil jelajah segala fasilitas yang telah disediakan oleh Hino. Selain itu, di booth Hino turut didukung oleh leasing yang siap memberikan penawaran spesial bagi pengunjung. Sekian dulu dan sampai jumpa di next video guys.